Nah, cuma nanti antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Ahmad itu berbeda di subuh atau di rakaat yang hanya 2 rakaat. Ya, hanya 2 rakaat. Apakah duduk iftiras ketika 2 rakaat di akhir rakaat itu, misalnya sholat 2 rakaat, apakah nanti di tasyahud akhir itu pakai duduk iftiras atau duduk tawarruk ya. Kan tasyahud akhir sudah, kalau subuh itu tadi berarti. Nah, ini Imam Ahmad berbeda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, kalau pokoknya kalau sudah tasyahud akhir, baik 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat, itu sama dengan duduk tawarruk tadi itu. Berarti pantatnya kena bumi. Nah, kalau Imam Ahmad itu kalau tasyahud akhir tapi dia di 2 rakaat, berarti tetap menggunakan duduk iftiras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan i'tidal sudah dengan bentuk i'tidalnya. Terus sekarang tentang duduk. Duduk yang akan kita bahas adalah duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Bagaimana bentuk tasyahud itu, tasyahud awal dan tasyahud akhir itu? Nah, ulama berbeda pendapat tentang bentuk tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu. Ikhtalafal fuqaha'u fi hayatil julus. Jadi ulama berbeda pendapat tentang bentuk duduk. Pertama, faqala Malikun wa ashabuhu yufdi bil yataihi ilal ardi wa yansubu rijlahul yumna wa yasnil yusra wa julusul mar'ati indahu ka julusir rajuli. Jadi kalau menurut Imam Malik itu orang ketika duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu sama, yaitu kayak duduk tawarruk, duduk yang seperti tasyahud akhir itu. Tasyahud akhir, jadi kaki kanan itu tegak, kaki kiri itu berbelok atau bengkok masuk ke kaki kanan. Jadi baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir sama saja. Ya tasyahud akhir ya begitu, tasyahud awal ya begitu. Sedangkan yang kedua, waqala Abu Hanifah wa ashabuhu yansubur rijlal yumna wa yaq'udu 'alal yusra. Jadi menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri, berarti kayak tasyahud awal.
Nah ini menurut Abu Hanifah, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir itu seperti itu. Atau bahasa lainnya ini duduk iftirash. Jadi kaki kiri diduduki oleh pantat, pantatnya duduk pada kaki kiri. Sedangkan kalau Imam Malik itu pantatnya ke bumi, sedangkan kaki kirinya itu masuk ke kaki kanan. Sehingga mungkin kalau di kita itu tasyahud awal itu duduk iftirash itu bagi Abu Hanifah itu berlaku baik tasyahud awal atau tasyahud akhir. Kalau Imam Malik itu seperti tasyahud akhir. Tasyahud akhirnya seperti itu, tasyahud awalnya seperti itu. Nah, cuma yang perlu diperhatikan, yang afdal itu ketika kaki tegak itu, maka ujung kaki itu menghadap kiblat. Karena ada yang duduk tapi kakinya itu ya bengkok ke kanan, ya. Ada yang bengkok ke kiri atau lurus lah begitu, lurus. Ini kalau tidak dipraktekkan tidak jelas. Ada yang bisa contohkan ya? Ya, mestinya di tukang ya di sini. Ya, mana? Atau siapa? Mas sendiri? Kalau Pak Asyasari agak berat nanti kalau kayak tawarruknya. Pak Senari yang agak ringan. Oh itu. Diarahkan ke kaki. Nah itu yang tawarruk dulu, tawarruk. Jadi itu maksud saya jari-jari itu menghadap ke kiblat, Jari-jari itu menghadap ke kiblat. Nah cuma mesti tidak semuanya ya, tergantung biasanya ini. Ya ada yang memang dari awal tidak seperti ini agak sulit memang. Tapi yang biasa ya yang kaki kirinya diduduki ya. Ya tasyahud awal kayak ini duduk iftirash. Kaki kirinya masuk ke kaki kanan. Nah, ini ada yang dilepas, coba dilepas Pak Senai. Yang tegak itu dilepas Pak Senai. Dibeginikan coba. Ada yang seperti itu. Nah, iya sudah. Nah, ada yang sekuatnya kan begini, dilepas begini. Ada yang begini. Gitu. Nah, yang baik itu ya begini. Kalau ini masuk semua, jadi jari-jarinya itu menghadap kiblat sampai ke ininya masuk. Itu menurut Abu Hanifah ya duduk tasyahud awal seperti itu, ya tasyahud akhir begitu. Ini cocok bagi orang yang gemuk. Kalau gemuk lalu tasyahud akhirnya seperti itu enak. Coba tasyahud akhirnya pakai kayak tawarruk, itu agak oleng ya, agak oleng. Nah, tasyahud atau duduk tawarruk sekarang itu seperti itu. Hanya Pak Asnari ini kan jari-jarinya itu tidak bisa persis semua. Paling cuma ya. Jari-jari menghadap kiblat itu yang berdiri. Nah, itu cuma empol-empolannya yang menghadap kiblat, yang lain tidak ikut gitu. Coba yang Watomi, coba bisa enggak menghadap kiblat? Iftiras apa? Ya, duduk iftiras. Nah, itu masuk semua ya. Nah, bisa enggak tegak?
Masuk semua. Ya kalau bisa seperti itu ya enggak apa-apa, kalau enggak bisa ya enggak apa-apa. Nah, duduk tawarruk itu tadi itu jadi. Nah, jadi menurut Imam Malik duduk tasyahud awal itu kayak tawarruk tadi. Pantat kena bumi. Duduk tasyahud akhir ya seperti itu. Nah, menurut Imam Abu Hanifah kebalikannya. Ketika tasyahud awal pakai duduk iftiras, yaitu kaki kiri diduduki pantat, begitu juga tasyahud akhir. Nah, sama berarti. Jadi kalau orang-orang yang agak gemuk itu maka ya enak duduk kayak duduk iftiras terus ya. Awalnya iftiras ya akhir ya iftiras gitu. Nah, sekarang yang ketiga itu wa farqa asy-Syafi'i wa Ahmadu bainal jalsatil wusta wal akhirah. Faqala fil wusta bimithli qawli Abi Hanifah. Wa fil akhirah bimithli qawli Malik. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu dibedakan. Kalau duduk tasyahud awal itu seperti duduk iftiras, kalau tasyahud akhir itu duduk tawarruk. Nah, itu yang mungkin banyak yang menggunakan seperti itu. Jadi kalau tasyahud awal ya kaki kiri diduduki oleh pantat, kalau tasyahud akhir itu ya pantatnya ke bumi. Nah, itu pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Nah, cuma nanti antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Ahmad itu berbeda di subuh atau di rakaat yang hanya 2 rakaat. Ya, hanya 2 rakaat. Apakah duduk iftiras ketika 2 rakaat di akhir apa itu rakaat itu, misalnya sholat 2 rakaat, apakah nanti di tasyahud akhir itu pakai duduk iftiras atau duduk tawarruk ya. Kan tasyahud akhir sudah, kalau subuh itu tadi berarti. Nah, ini Imam Ahmad berbeda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, kalau pokoknya kalau sudah tasyahud akhir, baik 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat, itu sama dengan duduk tawarruk tadi itu. Berarti pantatnya kena bumi. Nah, kalau Imam Ahmad itu kalau tasyahud akhir tapi dia di 2 rakaat, berarti tetap menggunakan duduk iftiras, tidak duduk tawarruk. Jadi kalau menurut Imam Ahmad berarti kalau 2 rakaat, ketika rakaat terakhir duduknya itu tasyahudnya itu yaitu dengan menduduki pantat itu duduk ke kaki, tidak duduk tawarruk. Itu yang membedakan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, yani mazhab Syafi'i dengan mazhab Ahmad bin Hambal. Nah, ada beberapa alasan kenapa berbeda antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menganggap bahwa kalau sudah duduk terakhir maka itu pakai tawarruk. Tapi Imam Ahmad mengatakan kalau duduknya itu sama dengan tasyahud awal. Tasyahud awal itu kan mesti 2 rakaat itu. Kalau sama dengan tasyahud awal berarti dia harus duduk iftiras meskipun itu rakaat terakhir. Nah, sehingga nanti Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i berbeda di subuh. Sedangkan di maghrib misalnya dengan
isya ya sama. Nah, itu pendapat yang keempat, wa dhahaba at-Tabari ila takhyir baina hadhil hayati ya. Wa annaha kullaha jaizatun. Jadi kalau menurut Tabari itu boleh memilih dari bermacam-macam keadaan itu, karena kesemuanya itu boleh dilakukan. Baik yang Imam Malik yang mengatakan semua duduk di tasyahud itu ya tawarruk, atau Abu Hanifah yang mengatakan semua duduk di tasyahud akhir, tasyahud awal itu ya iftiras, atau mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad yang membedakan dua-duanya. Itu boleh dipakai, kata Tabari, yang mana saja boleh dipakai. Nah, lalu apa yang membedakan, yang menjadi sebab perbedaan itu? Karena memang hadisnya memang ada yang berbeda ya. Yang pertama dari hadisnya Abi Humaid As-Sa'idi, itu mengatakan wa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna, wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Jadi pertama itu apabila duduk di rakaat kedua maka duduk atas kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Nah, dan kaki tangan ditegakkan. Nah, apabila duduk di rakaat yang terakhir, kaki kiri itu dimasukkan ke kaki kanan dan kaki kanan tegak. Itu yang pertama. Jadi ini membedakan kedua-duanya. Nah, yang hadis yang dari hadis Wa'il bin Hujur, yaitu annahu kana idza qa'ada fi shalah nasabal yumna wa qa'adal yusra, yaitu menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri, berarti kayak duduk iftiras. Nah, ini yang dianut oleh mazhab Abu Hanifah. Jadi hadis ini menerangkan bahwa ya kalau duduk itu yaitu ya duduk, kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diduduki oleh pantat. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga ini yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang mengatakan bahwa innama yusannatus shalah an tansuba rijlaka al-yumna wa tasnil yusra. Jadi kamu menegakkan kaki kanan ditegakkan dan memasukkan atau membelokkan kaki kiri masuk ke kaki kanan, sehingga ini duduk tawarruk berarti karena pantat nyentuh bumi. Nah, ini tiga-tiganya ada hadisnya. Yang satu Abu Hanifah mendasarkan kepada hadis yang mengatakan bahwa ya kalau duduk itu berarti ya kayak duduk iftiras. Nah, Imam Malik meriwayatkan hadis bahwa ya duduk itu kayak duduk tawarruk. Nah, Imam Syafi'i mengkompromikan dua hadis itu, mengatakan bahwa kalau duduk iftiras itu ya tasyahud awal, kalau duduk tawarruk itu ya tasyahud akhir. Jadi itu dikompromikan. Kalau Imam Malik kan enggak. Pokoknya yang dikuatkan oleh Imam Malik ya riwayat Wa'il bin Hujur, yaitu bahwa duduk tasyahud akhir, tasyahud awal itu ya tawarruk. Nah, begitu juga Abu Hanifah. Abu Hanifah itu menguatkan mazhab Abu Hanifah itu riwayatnya Wa'il, sedangkan
sedangkan Imam Malik tadi menguatkan pendapat hadis yang diriwayatkan Imam Malik dari Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwa duduk tasyahud awal, tasyahud akhir itu ya duduk seperti duduk tawarruk. Sedangkan Imam Syafi'i yaitu mengkompromikan dua hadis itu dengan mengambil riwayat dari hadis Abi Humaid tadi. Jadi ketiga-tiganya ada hadisnya. Nah, karena seperti itu maka pendapat Ibnu Rus mengatakan wa huwa qaulun hasanun. Jadi bahwa semuanya itu qaul yang baik, terus itu dibawa ke alat takhyir, boleh memilih ke dua-duanya. Jadi misalnya ada orang yang kondisinya kurang fit misalnya, lalu tiba-tiba kok enakan pakai iftiras, maka ya enggak apa-apa iftiras. Ya kalau misalnya bisa tawarruk ya tawarruk. Kenapa berbeda itu? Berbeda itu terkait dengan afdal tidak afdal. Jadi seumpama Imam Abu Hanifah yang mengafdalkan yang duduk iftiras, walaupun duduk tawarruknya boleh. Imam Malik begitu juga mengunggulkan, mengafdalkan yang duduk tawarruk, meskipun duduk iftiras misalnya ya tidak apa-apa. Kalau Imam Syafi'i kan membedakan antara keduanya. Nah itu terkait dengan duduk. Nah sekarang bagaimana posisi kaifa yajlisul masbuk idza jalasa ma'al imam fi akhir salatihi? Bagaimana duduknya makmum masbuk apabila imam duduk di rakaat terakhir, sementara dia sebenarnya kan bukan rakaat terakhir, artinya bukan tasyahud akhir karena dia masbuk. Apakah makmum masbuk itu ngikuti imam dengan duduk tawarruk misalnya, atau dia mengikuti dirinya sendiri tidak ikut imam? Jadi sesuai dengan keadaan diri sendiri. Kira-kira kalau keadaan dirinya itu belum tasyahud akhir sehingga dia duduk iftiras misalnya. Nah dalam kondisi seperti ini maka lisyafi'i fi dzalika wajhani as-sahih yajlisu muftirasan li'annahu laisa bi akhir salatihi. Menurut mazhab Syafi'i kalau orang itu makmum masbuk, sekarang seumpama salat isya ya, isya kan 4 rakaat. Makmum masbuk masuk. Nah, saat imam rakaat terakhir dia akan duduk tawarruk. Nah, apakah makmum yang tidak dalam rakaat terakhir itu duduk iftiras juga atau duduk tawarruk? Ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i yang ada dua, salah satu pendapatnya yang sahih itu adalah duduk iftiras, tidak ngikuti imam. Berarti imam duduk tawarruk, masbuknya itu makmum masbuk itu duduk iftiras karena dia bukan rakaat terakhir. Nah yang kedua, wasahi indal Hanabilah yajlisu mutawarrikan li'annahu yudriku akhir salatihi. Jadi menurut mazhab Ahmad bin Hanbal duduknya itu duduk tawarruk kayak imam. Berarti masbuk itu meskipun dia bukan duduk terakhir sebenarnya, bukan rakaat terakhir, tapi duduknya itu ngikuti imam, tidak lalu didasarkan pada keadaan dirinya. Nah jadi ini mungkin ada yang ngikuti seperti ini ya. Berarti sama dengan imam posisi duduknya itu. Nah kalau yang ngikuti mazhab Syafi'i dari pendapat yang sahih itu duduknya iftiras, tidak ngikuti imam. Imam duduk tawarruk, makmum masbuk duduk iftiras itu. Nah itu. Nah sekarang termasuk yang menjadi bahasan adalah kaifa yajlisu man alaihi sujudu sahwin.
bagaimana duduknya orang yang itu punya kesunahan untuk sujud sahwi gitu. Sudah rakaat terakhir tapi nanti mau sujud sahwi gitu. Apakah rakaat terakhir duduk tasyahudnya itu yang lebih afdal itu pakai tawarruk atau iftiras, padahal dia sebentar lagi mau sujud sahwi. Nah, li Syafi'i pertama, menurut Imam Syafi'i itu ada dua pendapat, boleh kedua-duanya, boleh tawarruk, boleh iftiras. Tetapi as-sahih menurut yang sahih itu yaftarisu, yaitu duduk iftiras. Jadi misalnya rakaat yang keempat, dia mau sujud sahwi, maka duduknya itu menurut pendapat mazhab Syafi'i yang sahih yaitu duduk iftiras, tidak duduk tawarruk. Baru setelah dari sujud sahwi duduk lagi, dia baru tawarruk, baru assalamualaikum gitu. Jadi tidak iftiras. Nah itu yang kedua, wadhahir indal Hanabilah. Kalau menurut yang Hanabilah itu tawarruk. Jadi dia itu lalu duduk saat tasyahud akhir ya tawarruk. Ya tawarruk. Artinya pantat ditaruh di bumi. Nah setelah itu sujud sahwi, bangun dari sujud sahwi, setelah itu salam. Jadi ini sama-sama akhirnya bahwa kalau sesudah sujud sahwi itu tawarruk, nah cuma diselisih nanti di apakah duduk saat tasyahud akhir sebelum sujud sahwi, itu yang berbeda. Sebelum sujud sahwi menurut pendapat mazhab Syafi'i yang sahih itu ya iftiras dulu, baru setelah sujud sahwi itu tawarruk. Ini salah satu pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat mazhab Syafi'i yang lain yaitu ya duduknya ya boleh tawarruk sebelum sujud sahwi, tawarruk sesudah sujud sahwi itu. Dan ini juga pendapatnya mazhab Ahmad bin Hambal, mazhab Ahmad bin Hambal. Nah, komentar ulama tentang perbedaan itu adalah ikhtalafal ulama huna fima huwa al-afdal. Jadi perbedaan ulama itu hanya terkait kepada afdaliyatnya saja. Mana yang lebih afdal. Bahwa kedua-duanya itu sesuai dengan sunnah, boleh dikerjakan. Tapi mana yang lebih afdal itu yang boleh dilakukan. Sama dengan tadi, jari-jari kaki itu harus menghadap kiblat. Tapi bagi orang yang tidak bisa ya tidak apa-apa. Tidak perlu dikomentari kok jari-jari kakinya tidak menghadap kiblat itu. Tidak perlu dikomentari seperti itu karena memang mungkin secara fisik dia tidak bisa. Nah, tapi kalau dari kecil itu memang agak mudah memang duduk iftiras itu, lalu duduk tawarruk atau iftiras, kaki menghadap ujung jari kaki itu menghadap kiblat. Barangkali itu ada yang ingin disampaikan? Ya. Gimana? Kalau duduknya tidak termasuk ke ya. Ika ya. Oh, duduk yang kadang disilangkan itu ya. Begitu ya. Atau disilangkan didudukin bahkan itu ya oleh pantatnya ya. Artinya itu tetap tidak apa-apa dilakukan, tetapi bukan itu yang afdal.
Artinya kalau itu dikerjakan ya tidak membatalkan sholat. Bahwa itu bukan yang terbaik ya. Oh, yang anu. Oh, itu duduk istirahat itu ya. Jadi boleh duduk istirahat. Itu nanti dibahas duduk istirahat sebelum bangun. Itu namanya bukan duduk istirahat atau anu. Jadi itu istirahat. Jadi bangun dari sujud, baik sujud sahwi atau enggak. Bangun dari sujud, pokoknya bangun dari sujud itu kan anu dulu, duduk dulu, baru bangun, namanya duduk istirahat itu. Nah boleh nanti bangun itu nanti misalnya lalu kayak duduk ika, atau misalnya duduknya itu kayak duduk iftirash misalnya begitu. Nanti penjelasannya termasuk duduk ika. Termasuk nanti pembahasan kita apakah ketika bangun itu pakai begini ya. Penguatannya itu bangun dengan begini atau begini gitu. Kan macam-macam gitu ya. Kok apakah pakai tinju atau pakai telapak tangan gitu. Yang tidak biasa tentu sakit kalau pakai tinju, apalagi kalau tidak di atas karpet gitu. Kalau terbiasa ya tidak masalah. Tapi kalau yang pakai telapak tangan itu enak, mau di karpet atau tidak di karpet itu ya enak. Tidak ada lagi? Tidak ada lagi saya coba kawan. Oh ya, kita belum sampai ke pembahasan itu. Posisi tangan itu nanti di tasahud akhir itu apa di kepal atau dilepas. Termasuk ketika misalnya tangan nanti ketika misalnya apakah tangan jari-jari itu menunjuk mulai dari awal atau nanti di syahadat, apakah digerak-gerakkan ya. Ini ketika doa ini sebenarnya digerak-gerakkan, bukan asalkan jangan diputar-putar saya sambil main-main putar kanan putar kiri. Apakah seperti itu yang afdal ya, bukan persoalannya salah atau benar, apakah yang afdal itu. Jadi takut begini kalau digerak-gerakin khawatir kanan kiri begitu sambil main-main. Nah, apakah yang afdal begitu atau enggak? Tapi yang digerakkan itu dalam posisi di doa. Itu nanti kita akan bahas. Itu termasuk karena ada yang mengatakan sunnah melakukan digerak-gerakkan, ada yang mengatakan ya tidak perlu digerak-gerakkan. Ada yang lalu telunjuk ini saat mulai tasahud, ada yang pada kalimat syahadat itu. Pada kalimat syahadat. Nah, barangkali itu mudah-mudahan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.